Selamat malam, perkenalkan, saya Mr. Freddy, guru fisik jurusan Cambridge di sekolah Sinchong Edu City, Pakuwon, Kota Surabaya. Malam ini saya akan memperkenalkan hasil karya murid kami dua bersaudara, Richard Cokroutomo, kelas 12, dan Roy Cokroutomo, kelas 10. Hasil karya ini adalah dispenser alkohol otomatis. 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa wabah COVID-19 sebagai pandemi dengan kasus pertama yang dilaporkan di Wuhan, China pada Desember 2019. Banyak cara yang digunakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Salah satu metode adalah dengan menggunakan alkohol sebagai disinfektan. Namun, di tempat umum, bersentuhan dengan alat ini adalah sangat berbahaya karena berpotensi menularkan COVID-19 sehabis digunakan oleh bisa saja orang yang membawa COVID-19 ini. Untuk itu kita perlu merancang dan membuat alat yang dapat membantu kita tanpa menyentuhnya, yaitu dispenser alkohol otomatis. Alat ini cukup sederhana dengan mengutamakan sensor inframerah. Inframerah mendeteksi halangan saat tangan kita dekat alat ini dan mengirim sinyal ke salah satu pin out, kemudian diterima oleh transistor berperan sebagai gerbang atau gate. Kemudian sinyal tersebut digunakan untuk menyalakan motor dan memompa alkohol untuk keluar dari dispenser. Namun, dispenser tidak akan terus-menerus memompa alkohol saat halangan tidak terdeteksi. Lalu transistor mengirim lagi sinyal untuk memotong aliran listrik dan menghentikan motor untuk mengeluarkan alkohol. Modul utama terdiri dari transistor TIP 120 dan integrated circuit LM555 monostable dan inframerah modul seperti yang kita uraikan tadi. Hai, nama saya Rita Cokroutomo, saya dari kelas 12. Hai, nama saya Roy Cokroutomo, saya kelas 10 dari SMA Sinchong. Sejak 11 Maret 2020, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, mendeklarasikan wabah COVID-19 sebagai suatu pandemi. Ini merupakan masalah yang serius dan harus dicegah penyebarannya. Salah satu cara untuk mencegahnya ialah dengan menjaga kebersihan tubuh, dan cara lain juga adalah dengan mengurangi kontak fisik dengan benda umum. Kedua hal tersebut dapat dilakukan melalui bantuan salah satu alat, yaitu dispenser alkohol otomatis, seperti yang ada di gambar. Tetapi, dispenser alkohol otomatis yang terdapat di pasaran harganya relatif mahal, seperti di Tokopedia yang harganya 240.000, 305.000 di Bukalapak, 328.000 di Shopee, dan 228.000 di Lazada. Itu semua tidak termasuk ongkos kirim, dan cara saya mendapat hasilnya adalah 10
10 pencarian pertama tidak menghitung iklan, dijumlah dan diambil rata-ratanya. Melihat harga yang mahal ini, berbagai komunitas yang ada di internet mulai membuat desainnya sendiri. Salah satunya dibuat oleh seorang YouTuber bernama Tech Builder. Ini adalah sumber link videonya dan akan kita lihat sekarang juga. Indicates if an object has been detected. The proximity sensor comes with a screw adjustment knob for adjusting the threshold distance for detection. Tadi adalah salah satu contohnya yang bisa dilihat lagi di link YouTube ini. Dan ini adalah screenshot yang saya ambil dari video tersebut yang menunjukkan diagram sederhana untuk dispenser alkohol otomatisnya. Dan bisa digambar ulang seperti di sini. Namun, desain ini biarpun sederhana dan tentunya akan berarti biaya produksinya akan menjadi rendah dan waktu yang dipakai untuk memproduksinya juga akan lebih rendah, tapi memiliki kelemahan. Jika kita melihat diagram sirkuit ini, dapat kita ketahui bahwa jika selama tangannya berada dalam jangkauan sensor inframerahnya, maka dispenser alkoholnya akan terus mengeluarkan alkohol dan hanya akan berhenti jika tangannya pergi. Hal ini tentunya sangat boros alkohol, oleh karena itu diperlukan sebuah sistem delay. Satu cara agar dispenser alkohol otomatisnya bisa memiliki fungsi delay adalah dengan menggunakan Arduino. Dalam kasus ini Arduino Nano. Tetapi Arduino harganya mahal. Di Surabaya harga Arduino Nano paling murah bisa saya temui adalah Rp40.000. Oleh karena itu untuk proyek ini saya tidak akan menggunakan Arduino agar dispenser alkoholnya bisa dibuat lebih banyak. Karena tidak menggunakan Arduino, maka kita akan membuat diagram sistemnya. Pertama-tama, apakah sensor mendeteksi hambatan? Jika tidak, kembali lagi ke box 1. Nah, jika ada tangan seorang pengguna yang berada dalam jangkauan sensornya, maka kita tidak akan ke panah tidak, melainkan kita akan ke panah ya. Dan di saat itu pompa akan dinyalakan. Setelah itu kita akan berpindah ke box 3. Di sini kita bertanya apakah waktu X detik telah lewat. Jika tidak, terus nyalakan pompanya dan dispenser alkoholnya tetap mengeluarkan alkohol. Jika X detik telah lewat, maka kita akan berpindah ke kotak 4, yaitu matikan pompa. Nah, terus kita akan berpindah ke kotak terakhir, yaitu kotak 5. Kotak ini sangatlah penting karena jika kita langsung kembali ke sini, jika tangan si pengguna belum berpindah, belum keluar dari jangkauan sensor inframerahnya, maka seluruh siklus ini akan diulang lagi, dan karena semuanya terjadi begitu cepat, akan terlihat seolah-olah dispenser alkoholnya tidak pernah berhenti mengeluarkan alkohol. Oleh karena itu, kita memerlukan kotak 5 yang bertanya apakah hambatan di depan sensor telah hilang. Jika tidak, jangan ulangi siklusnya, dan hanyalah jika iya, ketika tangan si pengguna telah pergi, maka kita bisa mengulangi siklusnya. Material yang diperlukan adalah sebagai berikut. Karena waktu yang terbatas, maka dalam video ini kita hanya akan menjelaskan tentang circuit board processing unitnya saja dan tidak untuk membahas tentang perakitannya. Komponen yang pertama diperlukan dalam modul sensor terdapat 3 pin, tetapi yang penting adalah pin output.
Pin output memberikan sinyal. Jika terdeteksi hambatan, pin out akan mengeluarkan kurang lebih 0 volt atau logic low. Dan jika tidak terdeteksi hambatan, pin out akan mengeluarkan kurang lebih 5 volt atau logic high. Sekarang untuk timer IC. Timer IC yang digunakan ini adalah LM555 dalam konfigurasi monostable. Ini adalah konfigurasi yang disarankan oleh konfigurasi resmi dari pabriknya, dan selengkapnya dapat dilihat di datasheet komponennya di link ini. Di sini pin 2 merupakan pin input. Jika mendeteksi logic low, maka pin 3 yaitu pin output akan mengeluarkan output high. Dan sebaliknya juga betul. Exit setelah pin 2 terakhir mendeteksi logic low, pin 3 akan mati dengan sendirinya, dan exit dapat ditentukan dengan persamaan T sama dengan 1,1 RC, di mana R adalah hambatan dari resistor yang ini, dan C adalah muatan dari kapasitor yang ini. C dalam farad dan R dalam ohms, dan T tentunya dalam seconds. Untuk SR-less IC, untuk mengurangi variasi komponen, kita tetap menggunakan LM555, tapi kali ini kita akan menggunakannya dalam konfigurasi bistable. Konfigurasi ini juga adalah konfigurasi yang resmi berasal dari pabrikannya, dan selebihnya dapat dilihat di datasheet komponen. Pin 2 fungsinya sama seperti dalam konfigurasi monostable, namun dalam konfigurasi bistable, pin 4 yaitu pin reset merupakan pin yang mengulangi semua siklusnya. Jika pin reset mendeteksi logic low, maka pin 3 kan mengeluarkan output low. Dan ini adalah transistor yang akan digunakan adalah transistor RIP120, dan intinya transistor analoginya seperti keran. Jika terdapat arus listrik di base-nya, maka arus listrik bisa mengalir dari kolektor ke emitter. Dan komponen yang terakhir adalah logic not gate, komponen dalam unit processing-nya, dan yang dipilih ini adalah CD4069 UBI. Untuk pinnya, pin yang tidak memiliki garis horizontal di atasnya merupakan pin input, sedangkan yang memiliki garis horizontal di atasnya merupakan pin output. Output selalu mengeluarkan hasil kebalikan dari inputnya. Semisal, jika pin A nilainya adalah logic low, maka pin A garis akan mengeluarkan output logic high, dan kebalikannya. Selebihnya dapat dilihat di datasheet komponennya. Untuk proses desain, pertama kita akan melihat 4 blok ini. 4 blok ini dapat dibuat seperti ini. Mari kita lihat. Jika tangan telah berada dalam jangkauan sensor inframerahnya, maka sebagaimana kita tahu, outputnya Vout akan mengeluarkan logic low dan akan dibawa ke pin 2. Nah, karena pin 2 mendeteksi logic low, maka pin 3 akan menyala mengeluarkan logic high. Dan seperti itu saja kita telah menyalakan pompa. Karena logic high bisa menyalakan pompanya. Nah, apakah waktu exit telah lewat? Ini dapat diselesaikan dengan tensiometer dan juga kapasitor. Sebagaimana tadi kita lihat, dan waktunya dapat ditentukan dengan persamaan T sama dengan 1,1 R kali C. Dan jika sudah selesai, pompa akan dimatikan. Tetapi, kita belum mendesain sirkuit bisa melakukan tugas dari box 5. Dan apa yang diperlukan adalah suatu metode untuk menyimpan memori. Karena kita harus mengingat apakah hambatan di depan sensor telah hilang atau tidak. Karena hanya ada 2 kemungkinan, kita bisa menggunakan SR-latch. Karena SR-latch memiliki 2 input dan 1 output. Yaitu inputnya adalah pin 2 dan pin 4 LM555 dalam konfigurasi monostable. Oke, ini adalah hasil desain akhirnya. Sekarang mari kita lihat apa yang akan terjadi. Jika pada awal mulanya pin 3 memberikan output low, dan karena dibalik oleh logic not gate, maka ini akan menjadi logic high, dan transistornya akan mengizinkan arus listrik untuk mengalir. Oke, jika pertama terdeteksi hambatan, maka ini sensornya akan mengeluarkan logic low, diputar, dibalik menjadi logic high, dan pin 4 akan mendapatkan logic high. Pin 4 tidak akan berbuat apa-apa, dan aliran listrik akan terus mengalir hingga diganti menjadi logic low karena ada not gate dan memasuki pin 2. Karena pin 2 mendeteksi logic low, maka pin 3 akan menjadi logic high dan akan teralirkan ke pompa. Sementara itu,
logic high akan dibalik menjadi logic low, dan itu menyalakan SR latch-nya hingga akhirnya pin 3 akan mengeluarkan logic high dan dibalik menjadi logic low. Pada poin ini, transistor tidak akan membiarkan aliran listrik mengalir lagi, dan setelah beberapa detik pompa akan berhenti. Bagaimana dengan tangan yang belum keluar dari jangkauan IC-nya? Tidak masalah, karena jika kita lihat, jika tangannya masih ada, ini akan mengeluarkan logic low, logic high, tetapi tidak bisa melewati transistornya. Nah, bagaimana cara meresetnya? Dengan cara membuat tangannya pergi. Karena jika tangannya pergi, sensor akan mengeluarkan logic high, dan logic high ini akan membalik outputnya menjadi logic low. Dan akan pergi ke pin 4. Jika pin 4 mendeteksi logic low, maka semua sistem di-reset lagi, out pin 3 mengeluarkan logic low, dibalik menjadi logic high. Dan dengan demikian, transistor tersebut bisa mengizinkan aliran listrik untuk mengalir lagi. Sekian penjelasannya. Berikut adalah demonstrasi dispenser alkohol otomatisnya.